Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kita kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Dari dalil ini bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk mendirikan salat karena Allah dan juga berkorban. Nah, untuk itu kurban berasal dari bahasa Arab qoroba yakribu kurbanan, yang artinya dekat. Atau bisa juga kita definisikan kurban adalah suatu ritual penyembelihan hewan kurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Idul Adha berasal dari kata udhiyah yang merupakan jamak dari kata dahiyah yang memiliki pengertian waktu duha. Nah, ini berkaitan dengan waktu penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan pada waktu duha. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasannya barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, sesungguhnya dia telah menyembelih untuk dirinya. Dan barang siapa yang menyembelih hewan kurban setelah melakukan sholat Idul Adha dan dua khutbahnya, sesungguhnya dia telah menyempurnakan amal ibadahnya, dan sesungguhnya dia telah mengikuti aturan Islam. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara kita tentang kurban, maka teringatlah kita satu kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, yang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau telah lama menanti anaknya lahir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tatkala anaknya lahir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar melakukan penyembelihan terhadap anaknya. Tanpa rasa ragu, dia pun bertanya kepada anaknya, dan anaknya pun tidak ragu menjawab bahwasannya jikalau memang itu perintah Allah, maka lakukanlah. Ini membuktikan bahwasannya begitu teguhnya lah iman, kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan anaknya. Maka mari sama-sama kita jadikan momentum ini untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan momentum kurban ini untuk menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan bahwasannya memang kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-15, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Fitan, ujian. Maka sungguhnya yang Allah titipkan kepada kita adalah ujian, semuanya ujian. Yang bagaimana ujian itu bisa menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malah membuat kita benci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita jadikan momentum kurban ini menjadikan diri kita, membuktikan diri kita bahwasannya memang benar-benar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.